Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast Makanan Rohani. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan untuk mengawali program ini mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami kembali menaikkan pujian ucapan syukur kami karena hari yang Kau beri pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat mata yang bisa terbuka, buat telinga yang masih mendengar, buat seluruh organ tubuh kami yang masih bisa bergerak, dan juga jantung kami yang masih bisa berdetak. Kami percaya bahwa ini semuanya atas izin Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita buka kitab Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ayat 30. Kitab Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ayat 30. Kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kita dari hari kemarin. Dan saat ini kita akan merenungkan ayat 25 sampai ayat 30, di mana kemarin kita merenungkan ayat 19 sampai ayat 24. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menuliskan demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini menceritakan tentang seorang tokoh yang Paulus sebut sebagai teman seperjuangan dan rekan sekerja di ladang Tuhan. Namanya adalah Epafroditus. Kalau kita memperhatikan nas yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, jelas ya, kita melihat bahwa betapa penting peran dari Epafroditus di dalam pelayanan pada gereja mula-mula pada saat itu. Paulus sangat terbantu dengan kehadiran rekan sekerjanya ini yang bernama Epafroditus. Epafroditus adalah seorang tokoh yang patut kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kehidupannya, semangatnya, penyerahan dirinya
di dalam pelayanan. Itulah yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas firman Tuhan menuliskan bahwa Epafroditus itu hampir mati karena pekerjaan Kristus. Ia sakit berat. Ia bukan mengalami kesenangan di dalam pelayanan. Di ladang Tuhan dia bukan menikmati hasil dari tuaian jiwa-jiwa itu. Tetapi firman Tuhan menuliskan bahwa Epafroditus itu sakit keras dan hampir mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak ada orang seperti Epafroditus yang berjuang di ladang Tuhan, maka sampai hari ini kita tidak akan pernah jadi orang yang percaya. Kalau bukan ada seseorang yang bernama Epafroditus yang terus berjuang mempertaruhkan nyawanya demi pemberitaan Injil, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang percaya, dan kita bukanlah orang yang memperoleh bagian di dalam anugerah keselamatan. Puji Tuhan, Tuhan menghadirkan seorang yang bernama Epafroditus ke dalam dunia ini, sehingga pelayanan pemberitaan Injil itu dapat tersebar. Bagi Paulus, Epafroditus adalah seorang yang sangat membantu dia di dalam pelayanan. Makanya salah satu pesan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi adalah, utuslah atau terimalah seorang yang bernama Epafroditus ini. Hormati orang-orang seperti ini, kata firman Tuhan. Sambutlah dia di dalam Tuhan. Orang yang memiliki mental yang militan, yang menyerahkan sepenuh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang seperti Epafroditus inilah yang patut kita teladani dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Ingat, ada beban pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, kita jangan egois. Waktu kita sudah percaya kepadanya dan menerima anugerah keselamatan, satu hal yang mesti kita ingat sebagai orang-orang yang percaya, kita punya tanggung jawab juga untuk berjuang di dalam ladang Allah. Amin. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Filipi pasal pertama ayat 27 sampai ayat 30, jelas firman Tuhan menuliskan sebuah nasihat yang diberikan oleh Paulus supaya tetap berjuang. Amin. Berjuang memberitakan Injil, berjuang menghidupi Injil. Amin. Berjuang untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita turut mengambil bagian di dalam pelayanan. Mari kita turut mengambil bagian di ladang Allah. Mari kita turut mengambil bagian di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak ada waktu karena saya punya tugas di kantor, saya ada pekerjaan, saya ada usaha, saya ada bisnis yang tidak bisa saya tinggal. Saya ingin berkata sebagai hamba Allah, mungkin engkau tidak punya waktu, tapi pasti engkau punya sesuatu yang bisa engkau kontribusikan di dalam pelayanan. Amin. Pak Pendeta, saya tidak bisa sepenuhnya seperti Epafroditus yang terjun langsung di ladang Allah. Tidak apa-apa, paling tidak engkau bisa mensupport atau mendonasi setiap pelayanan pemberitaan Injil. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita
merefleksikan atau menteladani kehidupan Epafroditus yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia berjuang di dalam hidupnya. Mari dalam hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan hanya berhenti sampai percaya dan menerima anugerah keselamatan. Mari kita turut mengambil bagian di dalam perjuangan pelayanan, di dalam perjuangan pemberitaan Injil, di dalam perjuangan kita melayani Tuhan. Kita terus menghidupi Injil kerajaan Allah dalam hidup kita. Saya berdoa, Roh Kudus akan memampukan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.